Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada modul 4 ini, kita akan membahas apa saja sih? Yang pertama ada apa itu? Pengenalan IP address dan subnetting. Kedua, IP public dan IP private. Yang ketiga ada maaf. Yang ketiga ada classful dan classes ya guys ya. Keempat, kasus subnetting. Kelima, konsep block subnet. Keenam, konsep switch and router. Lanjut, pengenalan IP address dan subnetting. Penjelasan yaitu ketika suatu perangkat lain yang ingin terhubung ke perangkat yang lain baik menggunakan wired maupun wireless, tentu saja memerlukan identitas nama pada setiap perangkat identitas tersebutlah yang dinamakan IP ya guys ya, atau Internet Protocol. Subnetting adalah upaya atau proses untuk memecah sebuah network dengan jumlah host yang cukup banyak menjadi beberapa network dengan jumlah host yang lebih sedikit. Teknik subnetting membuat skala jaringan lebih luas dan tidak dibatasi oleh kelas IP seperti IP kelas A, B, dan C yang sudah diatur. Jadi, jika kita ingin suatu perangkat ingin terhubung ke perangkat yang lain, baik menggunakan wire atau maupun wireless, tentu saja memerlukan identitas nama ya guys ya, yaitu IP address. Nah, seperti ini guys IP addressnya 192.168.1.1 ya guys ya. Lalu ada juga subnet ini perangkat, kita sebut aja ini PC A dan ini PC B. PC B-nya yaitu 192.168.1.2, yaitu IP address PC ke PC B guys ya. Untuk subnettingnya bisa di sini bisa dijelaskan nih guys ya, seperti contohnya 255.255.255.0 ya guys ya, biasanya seperti itu ya guys ya untuk kelas ini ya guys ya. Lalu ada juga ini ya guys ya untuk slash-nya. Lanjut lagi, IP public dan IP private. Penjelasan, IP public merupakan IP yang digunakan di internet dan bisa diakses dari mana saja. Jadi, misal kalian mau mengakses Facebook, facebook.com, youtube.com, dan yang lain-lain, maka secara tidak sadar kalian sedang mengakses IP publik masing-masing yang dimiliki oleh mereka ya guys ya, asal device connect to internet. Alamat IP private bisa digunakan di dalam jaringan lokal yang tidak dapat diakses langsung dari internet. Ini adalah bagian penting dari konsep yang dikenal sebagai Network Address Translation atau NAT, yang memungkinkan beberapa perangkat dalam jaringan lokal menggunakan satu alamat IP publik tunggal untuk berkomunikasi dengan internet. Seperti contohnya ini guys, ada ini kelas-kelasnya. Untuk IP kelas A yaitu 10.00.10.0.0.0 guys ya, sampai 10.252525 guys. Ini yang 252525 ini guys ya. Lalu ada juga B 172 untuk kelas B ada 172.16.0.0 sampai 172.31 sampai 255.255 guys ya. Untuk kelas C ada juga 192.168.0.0 sampai 192.168.2055 ya guys ya. Biasanya kelas C itu ini tuh buat apa ya? Biasa untuk umum ya guys ya, atau publik. Sedangkan kelas A dan B ini tuh biasanya digunakan untuk bisnis atau perusahaan besar guys yang sudah besar. Lanjut lagi. IP private, alamat IP yang digunakan pada jaringan lokal atau LAN, local area network. Untuk IP publik biasanya di sini guys ya, kelas A IP range 1 sampai 126, kelas B 128.192 sampai guys ya, kelas C 192 sampai 223. Kelas per network ya guys ya, yaitu ada 18, 77, 2, 14, 65 sampai 334, ada juga kelas C-nya 254. Default subnet masknya yaitu 255.0.0.0. Ada juga untuk kelas B-nya 255.255.0.0. Lalu untuk kelas C-nya 255.255.255.0. Max apa itu ya guys ya? Connection yaitu ada /8, /16 atau ada juga /24. Ada juga kelas D dan E guys ya. Kelas D biasanya banyak sekali guys ya. 324 sampai 239 ya guys ya. Banyak banget. 234 gitu ini. Lalu kelas E-nya 53 sini lupa, maaf. 240 sampai 255 ya guys ya. Karena banyak banget ya guys ya.
kelas high classful addressing pengelambatan IP sebagai kelas. IP publik alamat IP yang diakses secara global dan internet, contohnya publik DNS Google 8.8, 8.8, 8.8, dan 8.8.4.4 ya guys. Contohnya seperti ini. Ini tadi yang guys yang sebelumnya. Lanjut lagi. Kasus subnetting. Yang pertama, traffic yang sesuai bisa digunakan untuk menentukan jumlah IP yang bisa digunakan. Kedua, subnet mask. Ketiga, IP network, tanda alamat pada suatu jaringan. Keempat, IP broadcast, alamat IP yang digunakan untuk melakukan pengiriman informasi ke semua host yang ada dalam jaringan LAN ya guys ya. Kelima, REST IP bisa digunakan. Lanjut lagi guys ya ke kasus subnetting. Yang di sini ada kasus subnetting guys ya, itu 10.0.0.0 sampai 10.25.255.255, yaitu ini untuk kelas A. Yaitu untuk kelas B-nya 172.16.0.0 sampai 172.31.255.255.255 ya guys ya, untuk kelas B. Sedangkan kelas C-nya 192.168.1.0.0 sampai 255.255.255. Ini sampai emasnya ya guys ya, yang 255 itu. Nah, seperti ini contohnya 2 pangkat 4 yaitu sama dengan 16 ya guys ya. Untuk prefixnya kita 32 bit ya guys ya, dikurangi 4 sama dengan /28. Lalu seperti ini contohnya 172.16.10.x ya, atau contohnya apalah /28. Total IP sama dengan 32. 32 itu dari mana bang? Nah, dari sini guys ya, dari total prefix ini guys ya, 32 bit ini. Lalu dikurangi 28. 28 ini dari mana bang? Nah, dari sini guys ya, /28 ini. Maka hasilnya sama dengan 16. Subnet maksudnya yaitu 256 dikurangi 16 sama dengan 24. Contohnya 255.255.255.255.240 ya guys ya. IP networknya yaitu 0163248. IP broadcastnya itu apa ya, kekurangan dari 16 ini guys ya. Misalnya 16 dikurangi 1 hasilnya 15. 32 dikurangi 1 hasilnya 31 ya guys ya. Seperti itu contohnya guys ya. Kurang dari 1 ya guys ya, dari IP networknya. Lalu untuk range IP-nya ada 172.16.10.0 sampai 172.16.10.15 ya guys ya. Seperti ini guys, karena kita menggunakan PC. Nah, seperti ini guys ya PC-nya. Berarti ada 15 perangkat ya guys ya. Ada 15 IP address ya guys ya. Lanjut lagi. Konsep block subnet. Konsep block subnet ini adalah penjelasan IP network dan IP broadcast diibaratkan seperti ruang. Jadi konsep block subnet ini tuh seperti blueprint atau ruangan ya guys ya. Setiap block subnet by default tidak bisa saling ping komunikasi. Kumpulan PC yang berada pada suatu jaringan perlu dikonfigurasi menjadi satu blok. Jadi kalau kita belum dikonfigurasi menjadi satu blok, kita tidak akan bisa saling ping komunikasi ya guys ya. Ini seperti ini 10.10.10.0/27 IP network 032.6496, IP broadcast 31.63.95 guys ya. Seperti saya bilang, kurang IP broadcastnya itu kurang satu aja guys dari IP networknya. Lanjut dulu. Konsep block subnet. Nih contohnya di sini ada yang mudah ya guys ya. Untuk lantai 1, untuk IP addressnya 10.10.10.0/27 menggunakan kelas A ya guys ya. Untuk lantai 1 IP networknya 0. Lalu untuk lantai kedua menggunakan IP networknya 32 ya guys ya. Jadi 0 sampai 31 nih kelas lantai satunya. Sedangkan untuk lantai 2-nya 32 sampai 62. Untuk kelas IP network lantai 3 64 sampai 94 ya guys ya. Untuk IP broadcastnya 31 untuk lantai 1, 63 untuk lantai 2, 95 untuk lantai 3. Seperti ini ya guys ya, contoh konsep block subnetnya. Lanjut lagi. IP versi 4. Delivery driver. Penjelasan Unicast one-to-one communication. Untuk IP kelas A, B, dan C guys ya. Multicast untuk untuk banyak komunikasi. Seperti contohnya grup IP kelas D. Jadi untuk
apa ya, satu ke satu komunikasi itu menggunakan biasanya kelas A, B, dan C. Sedangkan multicast untuk banyak komunikasi biasanya menggunakan IP kelas D ya guys ya. Lalu ada broadcast biasanya one to all communication, satu untuk semua ya guys ya. Biasanya menggunakan broadcast domain yang sama. Seperti contohnya ini guys ya, ada sini pinggiran maaf. Ini ya guys ya contohnya. Broadcast sama semua. Sedangkan ini beda guys ya. Tuh. Ada yang beda, sedangkan ini gini guys ya. Konsep router dan switch. Switch menghubungkan perangkat yang satu network, sedangkan router menghubungkan perangkat yang berbeda network. Jadi switch ini tuh perantara ini perantara untuk menghubungkan perangkat yang satu network ya guys ya. Contohnya nah ini guys ya. Berarti ini tidak perlu switch ya karena perangkatnya sama ya guys ya. Contohnya PC dengan PC karena sama, kita hanya perlu mengkonfigurasi PC-nya saja, mengkonfigurasi IP address PC-nya saja guys ya. Seperti contohnya 192.168.1.1 subnet masnya 255.255.255.0 guys ya. Untuk PC B-nya IP address-nya 192.168.1.2 guys ya. Subnet kelasnya 255.255.255.0 ya guys ya. Nah, sedangkan router ini tuh menghubungkan device yang berbeda guys ya, atau perangkat yang berbeda network. Seperti contohnya di sini ada router dan router. Tidak bisa ini guys ya, apa namanya? Karena berbeda network atau berbeda network. Kan misalnya ini kan untuk golongan berapa ini? 2.0, sedangkan ini 13.0. Jadi diperlukan router untuk menghubungkan network yang berbeda guys ya, atau IP atau alamat yang berbeda-beda. Jadi menggunakan router ya guys ya namanya. Sudah habis ya guys ya. Sudah sekian dari saja guys ya. Mohon maaf kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.